البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisul hadi wasittun ba'da tis'imi'ah 961. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja'in ishtadda bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya untuk menjenguk saya disebabkan karena sakit yang parah menimpa saya. Faqultu balagha bi ma tara, telah sampai kepada saya apa yang Anda lihat. Wa ana dzumal, sementara saya memiliki harta yang banyak. Wala yarisuni illa binati, tidak ada yang mewarisi saya kecuali putri saya. Wa dzakaral hadits muttafaqun alaih. Jelas hadisnya panjang sekali dan sudah dilewati di bab pertama dulu dalam masalah keikhlasan. Tabtaghi bidzalika wajhallah, engkau mencari wajah Allah di dalam nafkahmu itu. Tayyib. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau adalah Abu Ishaq Al-Qurashi minas sabiqin al-awwalin, mujabud da'wah, doanya dikabulkan. Termasuk al-asyarah al-mubasysyirin lahum bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira masuk ke surga. Dan cerita tentang beliau banyak sekali dalam syiar, juga dalam tarikh Dimashq dan seterusnya. Di sini beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada saya, menjenguk saya. Kata para pensyarah, ini menunjukkan disunnahkannya untuk menjenguk orang sakit, dan bahwasanya seorang pemimpin itu tidak jatuh marwahnya, kehormatannya karena mengunjungi rakyat jelata dan sebagainya. Tayyib. Demikian pula dijelaskan oleh para pensyarah, orang alim menjenguk murid-muridnya dan seterusnya. Demikian pula para bangsawan menjenguk teman-temannya dari kalangan orang-orang awam dan sebagainya. Min wajah, min di sini min sababiyah, disebabkan. Jar majrur di sini bukan kembalinya kepada Rasulullah, tetapi kembalinya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, disebabkan karena penyakit ishtaddabi, ini sebagai naat dari wajah, yang parah menimpa saya, yang ada pada diri saya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini adalah pada waktu Fathu Makkah. Pada waktu Hajjatil Wada, Haji Wada. Tatkala Rasulullah dengan para muhajirin berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian jatuh sakit di Mekah, di Haji Wada itu. Kemudian dia pingsan, tapi setelah itu dia terjaga dan berkata kepada Nabi seperti ini, balaghabi mataro. Dalam riwayat yang lain, balaghabi minal waja'i mataro, penyakit ini sudah sampai separah ini pada diri saya seperti yang Anda lihat, yaitu asyrafa alal maut, menurut pertimbangan beliau sepertinya saya sudah mau mati. Dengan ini Imam Nawawi mengambil faidah, boleh seseorang itu menyebutkan saya sakit parah, saya begini, tapi bukan tujuannya adalah untuk berkeluh kesah atau marah pada takdir, tetapi ingin mencari fatwa tentang masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Wa ana dzumal, wawunya adalah wawu haliyah, dalam keadaan saya memiliki harta yang banyak. Dan pada waktu itu jelas masalah pewarisan sudah ada, ayat-ayat mawaris sudah ada yang menghapus ayat-ayat wasiat. Wala yarisuni illa binati, tidak ada yang mewarisi saya kecuali putri saya. Pada waktu itu beliau hanya memiliki satu putri yang dikenal sebagai Ummul Hakam Al-Kubra, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Dan itu dibahas di dalam kitab beliau Al-Isabah, Ummul Hakam Al-Kubra. Sebagian pensyarah mengatakan namanya Fatimah, tapi dibantah oleh Al-Hafidz. Fatimah itu anak yang nanti lahir
Setelah apa? Setelah zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Makanya tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, apa atasaddaqu bi sulusai mali? Apakah boleh saya bi syatri bi sulusai mali? Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 harta saya? Yaitu apa? Anak saya hanya dapat 1/3, sudah 2/3-nya untuk mungkin yang lain-lain, untuk fisabilillah atau fakir miskin atau dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan tidak boleh. Kemudian syatar setengah, Nabi mengatakan tidak boleh. Kemudian saya menanyakan sulus, yaitu mewasiatkan 10, Nabi mengatakan as-sulus, 1/3 boleh. Wasulus kasir, 1/3 itu sendiri sudah banyak. Lalu 2/3 untuk siapa? Untuk ahli waris yang sebenar. Nabi membantah karena memang Allah memberikan wahyu bahwasanya nanti Sa'ad bin Abi Waqqas yukhallaf, yaitu akan dipanjangkan umurnya dan memiliki anak-anak yang banyak. Dan memang nanti ada anaknya, ada Ummul Hakam Sughra, ada juga Fatimah, ada juga beberapa anak lelaki seperti siapa? Yang namanya sampai itu Mus'ab dan lain-lain. Beliau punya anak banyak. Cuma yang menjadi sisi pendalilan di sini adalah ucapan balaghobi mataro, telah sampai kepada saya penyakit yang Anda lihat. Ini menyebutkan penyakit, tetapi tidak masalah karena bukan untuk berkeluh kesah dan seterusnya. Adapun pembahasannya telah kita lewati dan beliau hanya menyebutkan hadis di bagian ini saja, tidak dipanjangkan. Kita langsung masuk kepada hadis yang berikutnya. Al-haditsus tsani wassittun ba'da tis'imi'ah, 962. Wa anil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan wa ra'sa, aduhai kepalaku. Haknya hak nadbah, yaitu keluhan. Secara bahasa, keluhan. Panggilan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa. Bahkan aku ini juga demikian. Aduhai kepalaku sakit. Wa dzakaral hadis rawahul Bukhari. Tayyib. Di sini wallahu alam kenapa sampai disebutkan apa nama tabi'innya, tidak seperti riwayat-riwayat yang sebelum-sebelumnya. Tapi ya faedah bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad. Beliau ini adalah anak buah dari Aisyah. Karena apa? Muhammad itu adalah saudara Aisyah, tetapi dari siapa? Dari ibu yang lain. Nah, Al-Qasim ini adalah berarti apa? Anak buahnya Aisyah, keponakan. Beliau adalah alimun madani, Quraisy Madani. Bahkan ada yang mengatakan beliau termasuk fuqaha Madinah Sab'ah, Al-Qasim bin Muhammad. Walaupun yang lain lebih fasih, tapi tak masalah. Dia dikritik oleh makciknya. Kenapa kamu tidak fasih? Kamu kan orang Arab. Aku tahu sebabnya adalah karena engkau terlalu banyak bergaul dengan hamba sahaya, yaitu apa? Dirawat oleh hamba sahaya sehingga bahasanya tidak sefasih yang lain. Nah, ketika mendapatkan nasihat itu dia Al-Qasim marah. Tapi marah bukan kemudian jadi merajuk atau apa, ya sekedar marah, malu disebutkan kekurangannya. Setelah itu rajin belajar dan seterusnya, jadi alim besar. Kita situasi lebih susah, kita hidup di negeri ajam, terbiasa dengan bahasa ajam. Susah untuk fasih bahasa Arab karena lingkungan memang kurang sesuai. Tayyib. Nah, beliau menceritakan di sini Aisyah radhiyallahu anha mengeluh kepada Nabi. Biasa, nggak masalah. Antar suami istri menyebutkan sakit ini itu biasa, tidak masalah. Dan memang digalakkan adanya perhatian, jangan malah tidak dipedulikan sakit apa. Perhatikan ada keluhan apa dan seterusnya. Aisyah mengatakan wa ra'sa, aduh sakit kepalaku. Maka Nabi mengatakan bahkan aku pun seperti itu. Bahkan
Jelas Nabi sakitnya lebih parah daripada manusia biasa, ujian beliau lebih berat. Aisyah mengatakan, boleh jadi sebentar lagi aku akan mati. Maka Nabi mengatakan, kalau engkau mati, aku nanti yang akan mengurusi jenazahmu, menyolatimu. Aisyah mengatakan, kalau aku mati, nanti engkau akan segera tidur di istri yang lain. Nabi mengatakan, kepalaku lebih sakit. Biasa namanya dialog gitu. Intinya adalah boleh seseorang menyebutkan sakit ke orang lain, bukan untuk berkeluh kesah, tapi sekedar informasi. Jadi memaklumi barangkali dia tidak siap untuk mendengar bicara yang banyak, dia sendiri sedang sakit dan seterusnya, atau mungkin ada obat sebagaimana disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala di dalam biografi Al-Imam Ibnul Mubarak. Tatkala salah seorang muridnya datang kepada Ibnu Mubarak, saya sedang sakit begini-begini, maka Ibnu Mubarak mengatakan, ambil bawang putih, potong-potong, kemudian buat ramuan begini-begini. Muridnya heran, Anda selain hafal hadis, Anda juga tahu masalah pengobatan dan seterusnya. Boleh mengeluh, bukan untuk berkeluh kesah dalam artian itu tadi menyebutkan itu, tapi tujuannya adalah diberitahu obatnya apa misalkan, atau apa resepinya dan seterusnya. Ini tidak masalah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.